Yang suka main selundup, saya tangkap benda lagi dan penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya paling tinggi di sini. Pasti beres. Genderang perang sudah ditabuh, Purbaya dimusuhi mafia penyelundupan. Seperti biasa, Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa bicara apa adanya. Tapi di Hotel JS Ruansa, ia bukan sekadar ceplas-ceplos. Purbaya melempar peringatan keras kepada para penjahat ekonomi negeri. Tegas, lugas, tanpa basa-basi. Dalam satu tarikan nafas, ia bukan hanya menantang mafia penyelundupan, tapi juga menabuh genderang perang terhadap para bintang 4 yang selama ini menjadi tameng kekuasaan gelap di balik praktek kotor ekonomi nasional. Pernyataan itu bukan sekadar gertakan pejabat baru yang mencari panggung. Nada dan pilihan katanya mengisyaratkan kemarahan lama. Amarah terhadap mafia ekonomi yang bertahun-tahun menjarah kedaulatan bangsa lewat jalur tikus penyelundupan. Penyelundupan telah lama menjadi kanker ekonomi Indonesia. Sektor tekstil, rokok, baja, elektronik hingga pangan dibanjiri barang ilegal yang masuk tanpa membayar bea dan pajak. Akibatnya industri lokal babak belur. Pabrik-pabrik tutup, buruh kehilangan pekerjaan, negara kehilangan triliunan rupiah setiap tahun. Data Kemenkeu pada era Sri Mulyani menunjukkan potensi kehilangan penerimaan negara akibat penyelundupan mencapai lebih dari 60 triliun per tahun. Belum termasuk dampak sosial dan ekonomi turunannya yang lebih menyakitkan. Semua itu berlangsung terang benderang. Banyak pengusaha jujur tahu siapa pemainnya, siapa backingnya, siapa pejabat yang dipelihara untuk menutupi mata. Dari pelabuhan besar hingga pelabuhan tikus di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, barang ilegal berseliweran seolah tanpa dosa. Bahkan sebagian besar rokok ilegal dan tekstil impor tanpa dokumen kini mudah dijumpai di pasar-pasar besar, dari Tanah Abang hingga Pasar Turi. Inilah wajah telanjang pengkhianatan terhadap ekonomi nasional. Mengapa penyakit ini begitu sulit disembuhkan? Jawabannya sederhana. Karena mafia penyelundupan bukan sekadar urusan pedagang nakal. Ia sudah menjadi jejaring kuasa yang melibatkan aparat, pengusaha, dan politisi. Oknum bea cukai, aparat hukum, dan elit politik seringkali menjadi tameng. Banyak pegawai yang sebenarnya mau menindak justru mengaku tak berdaya karena di belakang pelaku ada bintang 4. Di titik inilah penegakan hukum mandek. Negara seolah tak berdaulat di pelabuhannya sendiri. Karena itu, gebrakan Purbaya kali ini patut diapresiasi. Kalimat "kalau bintang 4 yang nyuruh, kita lapor presiden" jelas menunjukkan niat melawan sistem lama yang busuk. Ia hendak menegaskan bahwa perang melawan mafia penyelundupan tak boleh lagi berhenti di level dirjen atau pegawai lapangan, terus naik ke meja presiden. Ini menarik sebab selama era Jokowi Sri Mulyani penyelundupan justru seperti mendapat angin. Banyak kasus berhenti di tengah jalan tanpa ujung yang jelas. Kini Purbaya tampak ingin membalik meja warisan lama itu. Namun gebrakan semacam ini juga beresiko tinggi. Mafia penyelundupan bukan kumpulan pedagang pinggiran. Mereka punya modal besar, jaringan aparat dan akses ke kekuasaan politik. Mereka bisa menyerang balik dengan berbagai cara. Sabotase birokrasi, fitnah politik, hingga serangan media. Karena itu, langkah Purbaya harus ditopang keberanian politik presiden. Tanpa itu, ia bisa bernasib seperti banyak pejabat idealis sebelumnya. Gagah di awal, tenggelam di tengah jalan. Jika langkah ini benar-benar dijalankan hingga tuntas, Purbaya bisa mencatat sejarah baru. Ia dapat menandai berakhirnya era negara tanpa kedaulatan pelabuhan. Negara yang dulu dikuasai cukong, kini berani menegakkan hukum di gerbang ekonominya. Itu akan menjadi sinyal kuat bahwa rezim Prabowo benar-benar ingin bersih-bersih, bukan sekadar melanjutkan gaya lama dengan wajah baru. Purbaya sudah menabuh genderang perang, kini tinggal menunggu apakah gebrakan ini benar-benar akan mengguncang tembok mafia ekonomi yang selama ini kokoh atau hanya menjadi jargon sesaat, seperti banyak janji pejabat sebelumnya. Rakyat terutama pelaku industri kecil dan menengah tentu berharap perang kali ini sungguh-sungguh sebab merekalah yang paling dulu hancur oleh arus penyelundupan.
Negeri ini sudah terlalu lama ditelikung para pengkhianat ekonomi. Jika Purbaya berani melawan mereka dengan dukungan penuh Presiden, sejarah akan mencatatnya bukan sekedar sebagai Menteri Keuangan, tetapi sebagai patriot yang menyelamatkan ekonomi bangsa dari tangan para perampok berseragam pengusaha.